Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Resti dalam We Ready Wakananda bersama Resti dan Dipta. Kali ini saya akan membahas tentang sujud syahwi dan sujud tilawah, di mana terkadang kita sering melupakan bagaimana cara melakukan dua sujud ini, dan ketika kita lupa kita tidak mengaplikasikannya pada situasi-situasi yang tepat. Maka dari itu langsung aja kita bahas sujud tilawah. Jika engkau membaca atau mendengar ayat sajadah baik di dalam salat atau di luar salat, disunahkan melakukan sujud satu kali tanpa tasyahud dan tanpa salam. Dalam sujud tilawah tidak disyaratkan berwudu dan tidak disyaratkan pula menghadap kiblat karena sujud ini bukan salat. Dalam sujud ini disunahkan membaca sajadah wajhiyah lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Wajahku bersujud kepada Rabb yang menciptakannya dan membuat pendengaran dan penglihatannya dan dengan daya dan kekuatannya. Atau kita bisa membaca bacaan sujud tilawah yang lebih panjang, yaitu Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya lilladzi saqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ya Allah, hanya kepadamu aku bersujud, hanya kepadamu aku beriman, dan hanya kepadamu aku berserah diri. Engkaulah Rabbku, wajahku bersujud kepada Rabb yang menciptakannya dan membuat pendengaran dan penglihatannya. Maha suci Allah sebaik-baiknya pencipta. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim nomor 771, Abu Daud nomor 746, dan At-Tirmizi serta Ibnu Majah. Kemudian jika engkau mendengar atau membaca ayat sajadah, dibolehkan pula tidak melakukan sujud. Zaid bin Thabit pernah membaca ayat sajadah di hadapan Rasulullah SAW, akan tetapi beliau tidak sujud. Hal ini untuk menjelaskan bahwa dibolehkannya tidak melakukan sujud tilawah. Namun yang lebih baik tentunya yaitu melakukan sujud sebagaimana yang telah saya kemukakan tadi. Rasulullah SAW bersabda, jika anak Adam membaca ayat sajadah lalu ia sujud, maka syaitan akan menyingkir sambil menangis dan berkata, celakalah, dia diperintahkan untuk sujud lalu ia melakukannya, maka ia mendapatkan surga. Sedangkan aku diperintah untuk sujud tetapi aku tidak mau, maka aku mendapat neraka. Ini hadis riwayat Muslim nomor 81. Yang selanjutnya yang terkadang kita sering lupa yaitu sujud syahwi. Jika engkau lupa dalam salat, yakni dengan mengurangi atau menambahnya, maka engkau wajib melakukan 2 kali sujud sebelum atau setelah salam sesuai dengan keadaan-keadaan berikut. Keadaan yang pertama yaitu jika engkau lupa 1 rakaat atau lebih, lalu salam sebelum menyempurnakan salat, maka berdirilah lalu kerjakan rakaat yang engkau tinggalkan, kemudian bersalamlah, kemudian lakukan 2 kali sujud. Jadi falnya ketika kita lupa, misalnya kita sholat zuhur harusnya 4 rakaat, ternyata kita sholat cuma 3 rakaat. Setelah kita selesai salam, kita sadar, oh tadi kayaknya cuma 3 rakaat. Maka kita perlu berdiri lagi, lakukan salat yang tadi kita tinggalkan, 1 rakaatnya kita lakukan kembali, kemudian itu bersalam. Setelah bersalam kita lakukan sujud syahwi yang 2 kali. Ini diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW mengakhiri salat setelah 2 rakaat. Kemudian Dzul-Yadain bertanya kepada beliau, wahai Rasulullah SAW, apakah salat ini diqashar atau engkau telah lupa? Beliau menjawab, apakah Dzul-Yadain benar? Beliau bertanya kepada para sahabat yang lain. Lalu sahabat yang lain menjawab, benar ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW berdiri kembali, lalu mengerjakan 2 rakaat yang terlupa, lalu beliau bersalam. Setelah itu beliau bertakbir, lalu melakukan sujud seperti biasanya atau lebih lama. Kemudian beliau mengangkat kepala dari sujud.
Keadaan yang kedua, yaitu jika engkau menambah rakaat dalam salat, lakukanlah sujud 2 kali setelah salam. Jadi ketika misalnya kita salat zuhur harusnya 4 rakaat, tapi ternyata kita salatnya jadi 5 rakaat, terlampau soleh ya. Itu kita dianjurkan untuk melakukan sujud 2 kali, sujud sahwi 2 kali setelah salam. Hal ini diriwayatkan dari Abdullah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengerjakan salat zuhur 5 rakaat. Kemudian beliau ditanya, apakah salat tadi telah ditambah? Beliau balik bertanya, memangnya kenapa? Dia menjawab, engkau telah salat 5 kali ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau pun sujud 2 kali setelah salam. Keadaan yang ketiga, jika engkau lupa melakukan tasyahud awal dan telah selesai melakukan tasyahud akhir, maka sujudlah 2 kali sebelum salam, kemudian salamlah. Jadi kalau misalnya kita tasyahud yang pertama, tasyahud awal itu kita lupa, terus kita ingat sambil rakaat ketiga, rakaat keempat kita ingat, terus kita selesai tasyahud terakhir, kita lakukan 2 kali sujud sahwi kemudian salam. Ini diriwayatkan dari Abdullah bin Buhainah bahwa ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengimami kami. Ketika 2 rakaat telah selesai, beliau langsung berdiri tanpa duduk atau tanpa tasyahud awal. Orang-orang pun ikut berdiri bersama beliau. Seusai salat dan kami menunggu beliau salam, ternyata beliau bertakbir sebelum salam. Lalu ia melakukan sujud 2 kali sambil duduk, kemudian baru salam. Faedahnya dari keadaan ini yaitu ketika kita lupa melakukan tasyahud awal, tetapi kita ingat ketika kita mau mulai berdiri untuk melakukan rakaat yang ketiga, itu kita boleh duduk lagi untuk melakukan tasyahud awal. Tetapi ketika kita sudah berdiri sempurna, ingin melakukan rakaat ketiga, kita tidak perlu melakukan tasyahud yang awal itu. Kita hanya perlu melakukan sujud sahwi nanti sebelum salam. Tetapi ketika kita masih mampu melakukan tasyahud awal, kita tidak perlu melakukan sujud sahwi di akhir. Ini diriwayatkan dari Al-Mughirah bin Syu'bah bahwa ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian berdiri dari rakaat kedua dan belum berdiri dengan sempurna, hendaklah ia kembali duduk. Namun jika ia telah berdiri dengan sempurna, maka janganlah kembali duduk dan lakukan 2 kali sujud sahwi. Keadaan yang keempat, jika kita ragu dalam salat dan tidak mengetahui berapa rakaat yang telah kita lakukan, pilihlah yang menurut kita lebih meyakinkan. Jika kita mengingat rakaat yang telah kita kerjakan, jadikan jumlah itu sebagai patokan. Tetapi ketika kita ragu mana yang lebih dominan atau lebih meyakinkan, maka kita perlu mengambil rakaat yang lebih sedikit. Kemudian kita lakukan sujud sahwi 2 kali sebelum salam. Ini disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jika salah seorang di antara kalian ragu dalam salatnya, hendaklah ia memilih mana yang meyakinkan, lalu hendaknya ia menyempurnakannya, kemudian lakukan sujud 2 kali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, jika salah seorang di antara kalian ragu dalam salatnya dan tidak mengetahui sudah berapa rakaat yang ia kerjakan, 3 atau 4 rakaat, hendaknya ia menghilangkan keraguannya itu dan menjadikan patokan jumlah yang ia yakini. Kemudian hendaklah ia melakukan 2 kali sujud sebelum salam. Jika ternyata ia mengerjakan salat 5 rakaat, maka 2 sujud itu sebagai penggenapnya. Dan jika ternyata ia mengerjakan salat dengan sempurna 4 rakaat, maka 2 sujud sahwi itu sebagai penghinaan kepada setan. Hal ini diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya, juga Abu Daud dan Nasai. Keadaan yang kelima, jika engkau meninggalkan bacaan Al-Fatihah, rakaat atau sujud dan engkau teringat pada rakaat berikutnya, hendaklah hal itu engkau abaikan dan tidak perlu dihitung 1 rakaat. Kemudian sempurnakan salatmu, lalu lakukan sujud sahwi 2 kali dan salam.
Demikianlah yang harus dilakukan jika seorang lupa tidak melakukan salah satu di antara rukun-rukun salat. Jadi ketika kita misalnya di rakaat pertama lupa Al-Fatihah, baca Al-Fatihah, kemudian rakaat yang pertama itu tidak kita hitung sebagai rakaat yang pertama. Jadi kita melakukan yang rakaat kedua sebagai rakaat pertama, kemudian sempurnakan. Setelah itu kita melakukan sujud syahwi lalu salam. Faidahnya dari keadaan ini, jika dalam salat engkau baru melakukan satu kali sujud atau engkau teringat dalam sedang keadaan tasyahud, maka lakukanlah sujud yang satunya, lalu lakukan tasyahud dan salam. Keadaan yang keenam, jika engkau meninggalkan salah satu kewajiban salat, maka lakukanlah 2 kali sujud sahwi sebelum salam sebagaimana yang telah dikemukakan. Hal ini juga berlaku jika misalnya kita bermazhab Syafi'i, di mana setelah ruku pada salat subuh kita harus melakukan doa kunut. Nah, kalau misalnya doa kunut ini terlupa, kita dianjurkan untuk melakukan sujud sahwi 2 kali sebelum salam. Terus bagaimana sih tata cara sujud sahwi? Sujud sahwi ini dilakukan 2 kali setelah salam maupun sebelum salam, dan sujudnya sama persis seperti sujud-sujud kita waktu salat. Dan kita setiap hendak turun sujud, kita bertakbir, dan ketika kita mengangkat kepala setelah sujud, kita juga bertakbir. Di sela-sela sujud, di antara sujud, kita hendaknya duduk sejenak tanpa tasyahud. Para ulama juga sepakat melakukan sujud syahwi di posisi yang benar antara sebelum dan sesudah salam, sifatnya hanyalah anjuran. Jadi ketika kita melakukan sujud syahwinya salah, ternyata harusnya setelah salam, tetapi kita malah melakukan sebelum salam, itu masih nggak apa-apa gitu, karena itu sifatnya anjuran. Tetapi ada baiknya kalau kita mencari ilmunya dan melakukan sujud syahwi sesuai dengan keadaan-keadaan yang pada harusnya. Semoga bermanfaat kajian kita kali ini. Sampai ketemu lagi di Wiredi pekan depan, insyaallah. Semua salah datangnya dari saya pribadi dan syaitan, semua yang benar datangnya dari Allah semata. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.